Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses bisnis UMKM Talkback menggunakan metode value chain serta perbaikan proses bisnisnya. Yang saya hormati yaitu Ibu Ulfi Saidata Esy sebagai dosen pengampu dari mata kuliah analisis proses bisnis. Pertama-tama perkenalkan, saya yaitu Denis Fitri Salsabila-Rianti dengan NIM 2021030002. Lalu ada Mbak Latifah Arum Sulistianingsih dengan NIM 202100030008. Yang ketiga ada Mbak Dewi Arumsari dengan NIM 2021030029. Lalu yang terakhir ada Mbak Maudi Zania Zulkarnain dengan NIM 2021030035. Jadi produk dari UMKM Talkback tersebut adalah seperti gambar yang ada pada slide berikut. Nah, pertama penjelasan mengenai value chain. Saya akan menjelaskan dikit mengenai value chain. Value chain adalah serangkaian kegiatan bisnis yang mana pada setiap tahapan atau langkahnya mampu meningkatkan nilai atau pemanfaatan pada barang atau jasa yang diproduksi. Di value chain porter ini dibagi menjadi dua kegiatan, yaitu ada kegiatan utama. Dalam kegiatan utama terdiri dari kegiatan logistik ke dalam, operasi, logistik keluar, pemasaran dan penjualan, serta pelayanan. Lalu yang kedua ada kegiatan pendukung. Nah, di kegiatan pendukungnya itu terdapat infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pembelian. Lalu di value chain porter itu terdapat margin. Nah, yang mana marginnya itu diperoleh dari harga jual produk dikurang jumlah aktivitas utama tambah jumlah aktivitas pendukung. Mengenai value chain porter dari UMKM Business Talkback akan dijelaskan oleh Mbak Latifah Arum Sulistianingsih. Padanya dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang value chain pada UMKM Talkback. Aktivitas utama terdiri dari logistik ke dalam yang berupa bahan baku yaitu kanvas, resleting, touring, dan benang. Operasi proses membuat tote bag yaitu membuat pola, memotong kain, sablon rubber, menjahit, dan pengemasan. Logistik keluar berupa tote bag, pemasaran dan penjualan dengan cara promosi di sosial media, penjualan melalui Instagram dan Shopee. Pelayanannya yaitu melayani customer di sosial media. Kegiatan pendukung terdiri dari infrastruktur perusahaan, yaitu dengan perencanaan bahan baku. Apabila bahan baku habis, maka UMKM Talkback memesan barang yang akan dibutuhkan ke toko kain. Kedua, manajemen sumber daya manusia, upah tenaga kerja, perekrutan tenaga kerja. Yang ketiga, pengembangan teknologi menggunakan komputer untuk pembuatan desain. Yang keempat, pembelian plastik klip, kresek, dan lakban. Untuk marginnya sama dengan harga jual produk dikurangi jumlah aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Harga jual produk 750.000 dikurangi 400.000 yaitu 350.000. Untuk perhitungan margin akan dijelaskan oleh Mbak Denis Fitri. Nah, selanjutnya mengenai perhitungan margin dari UMKM dari UMKM Talkback tersebut. Nah, yang pertama ada aktivitas utama. Di aktivitas utama, pada kegiatan logistik ke dalam membutuhkan kain kanvas sebesar 192.000 dalam sehari. Jadi, perhitungan margin yang kita hitung itu, perhitungannya itu dalam sehari. Jadi, kain kanvas yang dibutuhkan dalam sehari itu 192.000. Pouring yang dibutuhkan sebesar 39.000, resleting 37.500, dan benang 6.500.
Jadi jumlah biaya logistik ke dalamnya sebesar 275.000. Selanjutnya di kegiatan operasi. Dalam kegiatan operasi UMKM bisnis tersebut, membutuhkan listrik yang perharinya membutuhkan Rp5.000 dan penyusutan peralatan sebesar Rp2.000. Sehingga jumlah biaya operasi dalam sehari membutuhkan uang sebesar Rp7.000. Sehingga jika ditotal, biaya aktivitas utamanya adalah Rp282.000 yang diperoleh dari jumlah biaya logistik ke dalam dan jumlah biaya operasi. Selanjutnya di aktivitas pendukung. Di aktivitas pendukung pada kegiatan manajemen sumber daya manusia, untuk memberikan upah kepada tenaga kerja penjahit dalam sehari membutuhkan Rp60.000. Dan untuk tenaga kerja sablonnya perharinya itu sebesar Rp45.000. Sehingga jika dijumlahkan, jumlah manajemen sumber daya manusianya sebesar Rp105.000. Selanjutnya di kegiatan pembelian, ada plastik klip, kresek, dan lakban. Untuk plastik klip sendiri membutuhkan uang sebesar Rp8.500, kresek Rp2.500, dan lakban Rp2.000. Sehingga jumlah pembelian dari aktivitas pembelian sebesar Rp13.000. Lalu total biaya aktivitas pendukungnya sebesar Rp118.000 yang diperoleh dari jumlah manajemen SDM dan jumlah pembelian. Lalu perhitungan nilai tambah. Tadi biaya aktivitas utamanya sebesar Rp282.000, biaya aktivitas pendukungnya sebesar Rp118.000, nilai outputnya yaitu Rp750.000, dan nilai tambahnya Rp350.000. Nah, hasil ini tuh diperoleh dari perhitungan seperti berikut. Nah, nilai tambah atau marginnya itu diperoleh dari harga jual produk dikurang jumlah aktivitas utama ditambah jumlah aktivitas pendukung. Jadi harga jual produknya tadi kan Rp750.000. Itu tuh dapatnya dari Rp50.000 dikali 15. Karena Rp50.000 adalah harga per satu tote bag-nya dan 15 diperoleh dari jumlah produksi yang diperoleh dari kegiatan UMKM tersebut dalam sehari. Jadi UMKM tersebut dalam sehari dapat menghasilkan 15 tote bag. Sehingga 50.000 dikali 15 yaitu 750.000 dikurang jumlah aktivitas utama ditambah aktivitas mendukung yaitu 400.000. Sehingga 750.000 dikurangi 400.000 menghasilkan 350.000. Untuk bisnis improvement prosesnya akan dijelaskan oleh Mbak Modi atau Mbak Modi Zulkarnain. Kepadanya dipersilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bisnis improvement process. Permasalahan dan improvement yang perlu dilakukan. Permasalahan yang pertama di sini yaitu sablon masih manual. Improvement yang perlu dilakukan, peningkatan diantaranya menyediakan mesin digital transfer film. Kelebihan mesin ini dapat diatur menggunakan komputer sehingga proses pengerjaan jauh lebih cepat. Tetapi biaya untuk memproduksi dengan mesin digital ini lebih tinggi dibandingkan sablon manual, membuat orang kesulitan dalam mengejar omset untuk balik modal. Selanjutnya, jika pembeli banyak memerlukan tenaga kerja lebih, yang perlu dilakukan yaitu pengangkutan tenaga kerja agar mempersingkat waktu produksi. Jadi untuk meningkatkan strategi bisnis ini kita perlu merekrut karyawan agar memproduksi produk lebih efisien dan mengandalkan teknologi. Proses produk akan semakin efektif dan mengurangi permasalahan kerja yang tidak bisa dikerjakan secara manual.
Selanjutnya, tidak ada sarana untuk memajang produk. Improvementnya yaitu peningkatan bisa menambah outlet lagi agar pembeli bisa melihat langsung produknya. Kelebihan dari outlet secara offline yaitu konsumen berpotensi membeli barang karena telah melihat produk secara langsung dan konsumen lebih percaya pada produk. Jadi kita harus meningkatkan promosi agar semakin banyak orang yang mengetahui bisnis yang sedang kita lakukan dan memanfaatkan seluruh platform media online untuk pemasaran. Mungkin itu saja, bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Dewi Arumsari. Oke, selanjutnya di sini ada permasalahan pembukuan belum efektif, di mana penjual itu mencatatnya masih manual, kemudian dicatatnya juga masih jarang. Lalu, improvement yang perlu dilakukan itu menggunakan teknologi komputerisasi agar mendapatkan informasi hasil penjualan yang lebih jelas. Misalnya di sini menggunakan Microsoft Excel, dicatat bagaimana modalnya, bagaimana penjualan perharinya, penjualan per bulannya. Jadi lebih jelas, terlihat jelas keuntungan dan atau kerugiannya. Kemudian di sini ada permasalahan tidak adanya pelayanan return barang. Improvement yang perlu dilakukan itu menawarkan return barang agar pembeli merasa percaya dan aman membeli produk tersebut. Karena penjual menjualnya di platform Instagram dan Shopee, bisa ditambahkan di bagian deskripsinya, bisa return barang dengan syarat dan ketentuan berlaku, misalnya ketika unboxing di video full, terlihat jelas nomor resi dan namanya. Kemudian tidak ada pemberian diskon. Improvement yang perlu dilakukan itu memberikan diskon dengan syarat dan ketentuan berlaku. Misalnya pembelian 12 dapat potongan harga atau pembelian 10 dapat tote bag 1. Itu saja dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan bisa ditanyakan di forum diskusi. Terima kasih.